Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang asal-usul azan. Tahukah kamu bahwa umat Islam diistimewakan dengan syiar bernama azan? Azan, sebagaimana kamu tahu, adalah panggilan untuk semua muslim untuk melaksanakan sholat. Setiap hari kita mendengarnya, melafalkannya, menjawabnya. Bahkan di masa kecil kita ikut perlombaannya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa asal-usul azan begitu unik. Dengan bertambahnya umat Islam di masa Rasulullah SAW, membuat sebagian dari sahabat cukup sulit mengetahui kapan sholat tepat waktu. Sejarah munculnya azan sebagai panggilan untuk menunaikan sholat tak lepas dari Bilal bin Rabah, sahabat yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bilal, sang muadzin pertama dalam Islam yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, mengumandangkan kalimat suci. Azan pertama muncul pada awal-awal Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah yang dulu bernama Yastrib. Saat di Mekah, kaum muslimin beribadah secara sendiri-sendiri tanpa ada seruan azan. Hal ini pun dipikirkan oleh para sahabat, dan kemudian muncullah ide-ide bagaimana cara memanggil orang untuk sholat di masjid. Ada yang mengusulkan trompet, namun Rasulullah SAW tidak ingin umatnya menyerupai Yahudi. Ada yang mengusulkan dengan api unggun besar sampai terlihat ke seluruh Madinah. Tapi itu terkesan mirip dengan ajaran Majusi. Ada juga yang mengusulkan dengan lonceng seperti Nasrani. Semua usul itu tertolak pada akhirnya. Namun belum ditemukan juga bagaimana solusinya. Hal ini terngiang betul pada sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Hingga akhirnya suatu hari beliau bermimpi bahwa seorang lelaki mengajarkan lafaz untuk memanggil kaum muslimin di waktu sholat. Esok paginya Abdullah bin Zaid mengabarkan pada baginda Rasulullah SAW. Betapa bahagianya beliau dengan mimpi sahabatnya itu, lalu memanggil Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan pertama dengan lafaz yang didapat dari mimpi Abdullah bin Zaid. Mendengar azan yang berkumandang itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu buru-buru datang ke masjid, lalu berkata pada baginda Nabi bahwa ia pun bermimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid, namun ia belum menceritakannya pada Rasulullah SAW sejak 20 hari yang lalu setelah ia bermimpi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermimpi dalam tidurnya, lalu datang pada Rasulullah SAW sembari mengisahkan apa yang dimimpikannya. Wahai Rasulullah, aku juga bermimpi tentang laki-laki berpakaian hijau lewat di depanku membawa lonceng. Aku bertanya padanya, apakah lonceng itu hendak ia jual? Lanjut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang itu balik bertanya, memangnya ingin kau gunakan untuk apa? Sebagai panggilan sholat, jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang itu bertanya lagi, maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada itu? Kemudian dia menyebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lafaz azan. Sejak itulah azan berkumandang di Madinah, lalu tersiar ke seluruh dunia dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita. Subhanallah.